Hai, selamat pagi buat semua yang lagi nonton. Nama aku Ligaya Kilenstein. Aku kadang-kadang sih bikin film Indonesia tentang hal-hal yang biasanya nggak cepet dibahas ya, kalau like in public, di luar gitu, agak tabu kalau kita ngobrolin. Dan video terakhir aku bikin mungkin udah 1 atau 2 bulan lalu. So it's time to make a new video. Masalahnya bikin topik yang baru tuh agak susah ya. Kayak aku mikir, masa aku bahas lagi tentang gays atau bahas lagi tentang my sexual relationships. Jadi yang aku dapat itu, aku bakal just ngomongin fakta-fakta atau experience atau topik-topik yang menurut aku penting buat kalian tahu. Kebanyakan yang aku tulis di HP ku ini emang lebih ke intim-intim gitu ya. Soalnya emang itu yang menurut aku yang paling jarang dibahas lah bilang. Oke, so nomor 1, wanita lebih jarang masturbate kebanding cowok. Buat yang nggak tahu, masturbate itu artinya kita main dengan diri kita sendiri. Cowok ngocok or something. Udah lama, sorry. Anyways, enggak sih ya, menurut aku emang orangnya yang jarang nonton porno atau jarang kayak ngerasa pengen intim cuma karena nonton video atau ngelihat orang lain, atau pokoknya nggak ada yang nge-trigger buat aku biar aku kepengen. Yang bikin aku kepengen tuh lebih sering kalau kita lagi romantis atau lagi diajak ngobrol atau kita lagi pelukan, terus lama-lama jadinya ada like tension gitu. Jadi aku sendiri sih lebih jarang main dengan diriku sendiri. Cuma setahu aku ya, banyak yang cewek libidonya lebih baik, like tinggi daripada cowok. Jadi kayaknya agak sama sih. Cuma cowok tuh lebih ekspresif, jadi mereka lebih gampang ngobrolinnya, jadinya kedengarannya aja kayaknya mereka lebih sering, padahal kayaknya sama deh. Menurut aku juga the reason why buat wanita tuh lebih agak susah tuh karena kita perlu caranya kita ejaculate atau keluar atau apa namanya itu, ejaculate, itu agak lebih susah, nggak segampang cowok. Cowok kan tinggal dia pakai tangan gitu kan. Buat cewek juga bisa, cuma lebih serunya kalau kita pakai alat. Ya alat bisa mahal lah, atau seperti di Indonesia kan nggak terlalu dijual di mana-mana. Di sini kalau di supermarket pasti bisa beli for like 8 euros, maybe like 50.000, nggak tahu ya. Jadi di sini emang lebih gampang. So in general, menurut aku sih ya 50-50 sih. Cuma karena cewek lebih jarang ngobrolinnya aja, jadinya kedengarannya kayak lebih kurang, padahal sama. Oke, so topik kedua atau kalimat kedua adalah alat kelamin wanita bakal lebih ketat atau lebih besar tergantung berapa kali kita pernah ML atau have sex. Please dengerin yang bakal aku bilang sekarang. Mau seberapa kalinya kamu ML atau have sex, mau seberapa cowok pun kamu alamin, mau seberapa cewek pun kamu alamin, sampai mau punya anak lah, itu alat kelamin wanita tuh pasti balik ke like ukuran yang originalnya. Mungkin kalau punya anak itu agak lebih besaran lagi dikit atau kurang, karena otot di dalam alat kelamin itu agak ya mengalami perubahan lah ya. Tapi kalau misalnya masalah berapa kali kita ada pengalaman sama orang lain, itu nggak bakal ada bedanya di alat kelamin. Cewek itu bakal tetap ketat. Jadi bakal gimana ya? Aku bakal bilang sesuatu yang mungkin menurut kalian agak terlalu jorok. Tapi kalau kamu ke toilet, kamu ngengek, bolongan pantatmu setelah kamu ngengek itu bakal balik original size kan. Nggak mungkin aku mikir tuh, oh setelah 300 kali aku pernah ke toilet ngengek, bolongan pantatku bakal semakin lama semakin besar. Nggak juga kan
balik yang sama kayak vagina juga kayak gitu. So it's a myth, it's not true. Jangan mikir oh dia sama banyak cewek pasti longgar. No, that's not the deal. Oke, topik ketiga or kalimat ketiga, si cowok selalu harus bawa kondom. Definitely not. Listen, mau kamu cewek, mau kamu cowok, mau kamu gak ada nama gendernya, mau kalian he, she, it, they, whatever you are called, kalau kamu pengen aman, have sex, kamu yang responsible, kamu yang bertanggung jawab atas keamanan dirimu sendiri. Kalau si cowok nggak bawa, ngerti sih, ya halo kamu seharusnya bawa, tapi kamu juga seharusnya bawa kan, nggak cuma dia aja. Menurut aku emang paling pentingnya tuh di dompet selalu bawa just in case, kan kita nggak pernah tahu. Tuh bawa kondom nggak berarti kamu like you know sering, itu nggak ada stereotipnya kalau kamu bawa kondom. Malahan kalau kamu bawa kondom tuh kamu boleh bangga karena kamu orangnya aman. So no, third sentence is not true. Nggak cuma cowok aja yang harus bawa kondom, menurut aku juga cewek harus bawa kondom. Kalimat keempat yang menurut aku lumayan ada benernya ada masalahnya ya, soalnya kan semua wanita beda. Tapi kalimat keempat adalah semua wanita pasti keluar saat berhubungan intim. Okay, so here's a story. Aku sejak pertama kali berhubungan intim sampai mungkin 5, 6, atau 7 tahun kemudian baru pertama kali pernah keluar sebagai wanita. Sebelum-sebelumnya aku kira aku sebagai wanita tuh kita nggak pernah keluar. Padahal iya, kita tahu kan kayak kalau kamu pernah nonton porno pasti lihat ceweknya agak kayak gerer gitu, kakinya kayak gemetaran, terus punggungnya mulai naik gitu. Itu aku nggak pernah ngalamin, dan karena aku nggak terlalu sering nonton film-film porno, aku juga nggak tahu ternyata wanita itu bisa keluar dan gimana rasanya dan gimana caranya biar aku bisa membantu diri aku sendiri buat belajar caranya keluar. Karena ternyata banyak wanita yang sampai umur tua itu mereka nggak pernah keluar, nggak pernah ejaculate. Buat wanita juga tergantung ya. Aku dulu pas mulai ngalamin oh ini oke, gini rasanya, itu pas aku masih suka yang hardcore stuff, lebih kayak di choke atau ya pokoknya lebih hardcore lah. Tapi sekarang aku makin tua, semakin dewasa, aku lebih gampang keluar kalau misalnya kita lagi ngalamin sesuatu yang romantis, kayak pegangan tangan sambil berhubungan intim atau kita saling ngobrol gitu. Jadi tergantung ya wanita itu keluarnya bakal kayak gimana. But yeah, my advice is baca banyak di Google. Soalnya aku nggak terlalu bisa membantu, soalnya semua orang ngalaminnya beda gitu kan. Baca di Google, ajak ngobrol pasanganmu, dan ya learn to explore different things and be okay with. Soalnya pertamanya pas aku ngalamin itu aku kira aku bakal kencing. Terus I know it's weird to say, tapi pengalaman aku keluar ejaculate rasanya hampir sama kayak kalau aku mau bersin. Nggak tahu ya, cuma aku aja, tapi bersin sama ejaculation tuh agak sama rasanya. Kalau ada yang ngalamin pengalaman yang sama, please DM me, atau kalau kalian berani ngobrolinnya bahas di komen, because I need to know if I'm the only one. Tapi ya rasanya kayak bersin. I don't know, I'm just going to be honest with you. Nggak mau bohong ya. There are ways to prevent. Ada banyak cara-cara biar kita nggak hamil. Definitely not. Listen, ada pas aku muda bilang kalau kamu makan pineapple, ananas, kalau kamu kayak berdiri pakai tangan kaki di atas, kepala di bawah, itu bakal ngebantu biar nggak hamil. Kalau kamu makan inilah, makan itulah, makan es jeruk, nggak tahu lah, pokoknya banyak sekali aku dengar kayak oh ini caranya biar kamu nggak hamil. That's not true.
the only ways buat kamu nggak hamil itu ngurangin risikonya pakai kondom atau makan contraception pill atau cara pakai kontrasepsi yang lain atau nggak have sex. This is the only way. Nggak ada buah lah yang pas kamu hamil ada sesuatu yang nggak boleh kamu makan karena itu bakal ngasih risiko besar buat kehilangan anak. Tapi hal-hal itu nggak bakal ngebantu kamu biar kamu nggak hamil in the first place. Sorry, bahasa Indonesia aku nggak jelas. But I hope you understand. No, nggak ada buah lah yang anti hamil ya. So don't believe stuff like that. Seks itu atau berhubungan intim itu kelihatannya selalu sama seperti di porno. Let me close up. Listen, porno itu bohong semua. Mau besarnya alat kelamin si cowok, mau mulusnya dan warna alat kelamin si cewek, bentuk bibir si cewek, cara bunyi-bunyi yang keluar dari si cewek maupun si cowok, berapa lamanya mereka tahan, berapa banyaknya yang keluar, itu semua gak asli. Kalau kamu nonton yang amateur kayak home videos, mungkin masih agak jujur dikit ya. Cuma yang kebanyakan kita tonton itu semua palsu, kayak mereka makan pil biar tahan lama, atau mereka ada surgery kayak mereka ke dokter buat bikin alat kelamin mereka lebih besar atau lebih mulus atau lebih putih atau lebih pink. Ya pokoknya semua yang kamu lihat itu sebenarnya nggak terlalu benar. Jadi jangan nonton film-film kayak gini dan ngarap pengalaman hubungan intim kamu itu bakal sama kayak hubungan intim yang kamu tonton di film, karena itu semuanya nggak benar. Alamin yang kamu alamin, terima yang bakal like be put on the table for you, because yang kamu alamin itu benar. Jadi gimana jelasinnya ya? Ya banyak orang lah yang kecewa karena mereka terlalu banyak ngarepnya bakal kayak seperti yang mereka tonton. So keep that in mind, it's not true. It's not always gonna look like that. And jangan ngerasa insecure atau kurang percaya diri karena kamu lihat cewek-cewek di porno itu nyonyoknya besar dan voluptuous dan bibirnya mereka besar dan bunyi-bunyinya mereka bagus. Itu semua bohong. Buat cowok juga alat kelaminnya dia itu dibesarin ya aja, jadi jangan terlalu dipercaya. Am I focusing? Oke, dan yang terakhir, video ini pasti pendek banget, tapi gak apa-apa lah ya bikin yang pendek-pendek. Mungkin lebih bagus aku bikin yang pendek terus sering daripada kepanjangan terus kalian agak bosan cuma satu kali sebulan atau 2 kali sebulan. Anyways, the last one is anal itu cuma buat gay. Listen, wait, hold up. Buat yang nggak tahu gay itu, buat yang nggak tahu anal itu apa? Anal itu pas kita berhubungan intim menggunakan bola dan pantat. No, semua manusia punya bolongan pantat. Nggak semua doyan atau suka berhubungan intim seperti itu. Tapi selagi kita saling respect, kalau itu yang kamu suka, ya cari orang yang suka juga. Kalau nggak suka, cari orang yang nggak suka juga, ya kan? Kayak terserah kamu lah mau kayak gimana. Aku pernah nyoba, pernah suka. Paling sukanya pas aku mabuk. Tapi semakin dewasa aku ngerasa kayak ya udah nggak terlalu suka lagi. Kayak aku bilang itu lebih ke hardcore style, tapi sekarang aku lebih vanilla, lebih kalem, jadi lebih romantis. So bolangan pantat doesn't count as romantis, in my opinion. Kalau menurut kamu romantis, you do you know. So no, it's not just for gays. Anyone has bolangan pantat, that means anyone can do it. And that is my side to end this
video. Makasih buat yang udah nonton, makasih semua yang udah subscribe. Sampai sekarang gak ngerti kenapa video-video aku banyak dapat komen, banyak dapat support. Makasih buat yang komen negatif, makasih yang komen positif. Semua komen-komen aku terima. Namanya juga kita harus saling respect sama opini lain. Jadi aku harap yang komen di bawah yang nggak setuju juga tetap bisa respect yang setuju, dan vice versa. Regardless, thank you so much for watching. Sampai lain kali, dan ya, jangan lupa subscribe.